Money adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi yang berminat mendalami uang kuno. Pada video ini akan diinformasikan berbagai uang kertas dengan kriteria tertentu untuk tidak dikoleksi karena tidak ekonomis atau kata lain merugi. Pada intinya, jangan beli jenis-jenis uang yang akan diinformasikan berikut ini yang dalam kondisi very fine atau VF, apalagi fine atau F, maka dapat dipastikan akan merugi, kecuali mendapatkan harga yang sangat-sangat murah sekali di bawah harga pasar. Perlu diperhatikan secara seksama penjelasan detailnya. Hal penting yang perlu diketahui, khususnya para pemula, adalah mengetahui cara menentukan kondisi uang kertas, karena kondisi uang kertas sangat-sangat menentukan tingkat harganya. Bahkan umumnya, perbedaan kondisi mempunyai perbedaan harga yang sangat signifikan, sehingga bila salah dalam menentukan kondisi bisa berakibat kerugian karena membeli dengan harga tinggi, yang semestinya berharga jauh lebih murah. Sebagai salah satu contohnya, uang kertas pecahan 1000 tahun 1958 coklat dengan kondisi UNC atau uncirculated, harga saat ini sekitar 450.000 sampai dengan 500.000 rupiah, tapi yang kondisi very fine, harga hanya sekitar 60.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Perbedaan harga yang mencolok itulah pentingnya bagi pemula mempunyai kemampuan dalam menentukan tingkat kondisi uang kertas. Dalam ilmu numismatik atau uang kuno tentang tingkat kondisi uang kertas, ada yang berkondisi terbaik dengan istilahnya UNC, singkatan dari uncirculated, di bawahnya kondisi AU atau almost UNC, di bawahnya lagi kondisi extra fine atau AF, XF, kondisi di bawahnya lagi very fine atau VF, kondisi di bawahnya lagi fine atau F, serta kondisi di bawahnya lagi good atau G. Untuk mempelajari cara menentukan kondisi, bisa dilihat pada video lainnya di antara ratusan video Kintamani di daftar video. Sekarang kita mulai dengan uang kertas apa saja dan kondisi apa yang perlu dihindari untuk dibeli atau dikoleksi, atau tidak efektif secara ekonomi alias merugi. Banyak sekali seri tahun uang kuno Indonesia dan dimulai dari seri pekerja tahun 1958, khususnya kelompok pecahan kecil, seperti pecahan Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, dan Rp100 tahun 1958. Walaupun diterbitkan cukup lama, tapi keberadaannya masih banyak sekali, yang sebagian besar disimpan oleh para kolektor, pedagang, dan investor, sehingga harganya masih relatif murah. Agar tidak merugi, maka disarankan kalau membeli atau mengkoleksi, pilihlah kondisi yang sempurna atau UNC saja. Hindari mengkoleksi atau membeli yang kondisi di bawahnya, seperti kondisi extra fine, XF, very fine, VF, apalagi kondisi F. Bila mempunyai dana yang cukup, masih layak untuk diinvestasikan dan membeli dalam bentuk gepok 100 lembar, tapi lagi-lagi disarankan, belilah yang kondisi UNC. Bila ingin mengetahui harga kelompok pecahan kecil seri 1958 ini, bisa dilihat pada video lainnya yang berisi informasi harga semua uang kertas pecahan tahun 1958 dari pecahan Rp5 sampai dengan Rp5.000. Silahkan lihat di daftar video Kintamani pada folder daftar harga. Seri berikutnya tahun 1954 dan tahun 1956, yaitu seri suku bangsa pecahan Rp1 dan Rp2,5. Walaupun diterbitkan lebih dari 70 tahun lalu, tapi kelompok ini masih banyak sekali keberadaannya, bukan hanya dalam bentuk gepok 100 lembar urut, tapi masih bisa ditemukan dalam bentuk book yang berisi 1000 lembar, sehingga harganya masih sangat murah sekali. Untuk itu, bila akan membeli atau mengkoleksi, lagi-lagi pilihlah yang kondisi sempurna atau UNC. Kalaupun membeli dalam jumlah banyak untuk investasi, belilah yang dalam bentuk gepokan berisi 100 lembar, dan pilihlah yang mempunyai nomor seri urut dari 100 lembar dalam pak tersebut. Begitu juga uang kertas yang diterbitkan tahun 1960 dan 61, pecahan Rp1 dan Rp2,5, yang lebih dikenal dengan nama uang kertas seri Sanang Pangan.
Bila akan membeli atau mengkoleksi, sangat disarankan lakukanlah hal yang sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya, uang kertas kelompok pecahan kecil yang tahun 1964 seperti pecahan Rp25, pecahan Rp50, pecahan Rp100, baik yang berwarna merah maupun yang berwarna biru. Sangat saya sarankan untuk membeli yang kondisi sempurna atau UNC saja, dan harganya masih relatif murah, serta keberadaannya masih sangat banyak sekali. Bila mempunyai dana lebih dan ingin berinvestasi dengan membeli jumlah banyak, maka usahakan membeli uang yang tentunya kondisi sempurna atau UNC. Juga usahakan simpan dalam bentuk kepokan 100 lembar yang urut nomor serinya. Kalau dananya tidak cukup untuk membeli dalam kepok 100 lembar, maka usahakan membeli atau menyimpan beberapa lembar yang tentunya kondisi sempurna dan usahakan yang bernomor seri urut. Saran yang sama juga berlaku untuk uang kertas seri Sudirman, khususnya yang pecahan kelompok kecil, seperti pecahan Rp1 tahun 1968 Sudirman, pecahan Rp2,5, pecahan Rp5, pecahan Rp10, dan pecahan Rp25. Lagi-lagi disarankan, koleksilah dan belilah yang kondisi sempurna atau UNC saja, dan bila cukup dana untuk berinvestasi, usahakanlah beli, baik yang selain UNC, juga usahakan simpan dalam bentuk kepok berisi 100 lembar nomor seri urut. Saran yang saya jelaskan tersebut juga berlaku untuk Rp100 tahun 1977 Badak, pecahan 1000 tahun 1980 Sutomo, pecahan 500 tahun 1982 Bunga Bangkai, pecahan Rp100 tahun 1984 Cora Victoria, pecahan 10.000 tahun 1985 Kartini, pecahan 5.000 tahun 1986 Tengku Umar, pecahan Rp1.000 tahun 1987 Sisinga Mangaraja, pecahan Rp500 tahun 1988 Rusa, dan kelompok pecahan emisi tahun 1992, emisi tahun 1998 Cut Nyadin, emisi Ki Hajar Dewantoro, emisi W.R. Supratman, juga kelompok emisi tahun 2000 Patimura, serta emisi tahun 2001 Imam Bonjol. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.